Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash dan seperti yang sudah kalian lihat di layar, ini saya melanjutkan video yang lalu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan paket kiriman dari Inggris dari kawan saya Drew, dan kali ini saya akan mencoba mobil STO buatan Drew. Jadi dia membuat mobil Phantom Blade. Kita akan coba turunkan dulu ya, nanti kita lihat speknya setelah ini. Oke, kebalik di double bounce. Nah, jadi kita coba turunkan lagi saja, dan dia tidak mau naik. Nah, seperti ini penampakan mobilnya Drew ya. Nanti mungkin di lain waktu akan saya bedah settingannya. Tapi kali ini kita, karena sedang ada di satu event merek baterai di salah satu mall, kita akan coba menggunakan baterai tersebut dan kita akan lakukan test run. Jadi, kita akan lihat bagaimana performanya. Nah, saya akan coba turunkan dulu MS chassis saya dengan inner suspension. Ini mobil STO ya. Dan ini menggunakan baterai sponsor. Seperti yang bisa kalian lihat, mobil terlihat kurang begitu gesit ya. Ini menggunakan Magdas dengan wheel slow profile dan juga ramping pada bagian belakangnya. Itu sebabnya dia menyangkut pada saat melewati bank yang cukup ekstrim. Nah, saya coba bandingkan dengan Super 2 saya dengan sliding damper pada bagian depan dengan sudut kemiringan derajat roller yang cukup banyak kalau saya bilang. Dan di sini mobil kelihatan justru jauh lebih lemot ya. Mobil ini sudah kalian lihat di test run sebelumnya untuk single shaft. Super 2 menggunakan sprint dash motor. Di video yang lalu sih saya menggunakan baterai merek lain ya, NIMH dan rechargeable. Dan ini kebetulan baterai yang saya gunakan adalah tipe alkalin dan kurang begitu bagus untuk digunakan bermain Tamiya. Nah, kita ganti dulu untuk baterainya pada mobil STO MS chassis saya dengan baterai pink. Jadi kita coba lihat dan bandingkan di footage berikutnya ya untuk larinya antara baterai yang sebelumnya saya pakai dengan baterai yang sedang saya pakai sekarang ini. Nah, kita langsung saja turunkan di track 3 jalur dulu ya. Ini masih terpasang rem belakang ya. Ini jelas nggak naik sih di velonya tadi. Cuman sekedar ingin lihat aja larinya mobil dengan baterai yang berbeda bagaimana. Kita akan langsung turunkan ya. Jadi ini footage-nya nggak saya cut. Jadi terlihat jelas baterai yang baru saya masukkan tadi saya pasangkan di mobil dan anak saya minta untuk turunkan mobil di lintasan. Nah, kita coba di jalur A dulu. Oke, kita start. Nah, kelihatan beda ya. Mobil kelihatan lebih gesit. Oke, kalau kelentang di tabletop terakhir saat sebelum memasuki finish dan lagi di slope. Oke, kita bandingkan ya. Yang atas ini menggunakan baterai kencang, tanda kutip. Yang bawah menggunakan baterai alkalin. Beda ya. Yang atas sudah memasuki lintasan section terakhir hingga akhirnya kelentang, dan yang bawah masih aman di lintasan untuk lap ketiga dan baru saja memasuki lap ketiga. Itu pun mobil nggak naik karena memang masih ada rampingnya. Nah, kita akan coba di lintasan 5 jalur berikut ini guys. Jadi ini ada terpasang 5 jalur juga dan sangat simpel sih, lintasannya hanya berputar seperti ini aja. Kita coba terlebih dahulu turunkan MS ini menggunakan baterai NIMH ya. Jadi kelihatan mobil larinya lebih ada tenaganya dan cukup gesit. Overall cukup stabil ya karena lintasannya juga cuma muter-muter gini aja sih. Dan slope-nya hanya satu, itu juga mendaratnya cukup jauh, jadi mobil relatif cukup aman. Nah, setelah ini kita coba turunkan mobilnya Drew dengan masih menggunakan baterai sponsor alkalin. Oke, kita coba turunkan. Dikarenakan ini Drew menggunakan spesifikasinya adalah velg one way wheels ya, dan juga menggunakan power dash motor, lalu menggunakan gear 3.5:1. Jadi memang dikarenakan diameter wheelsnya ini kecil, jadi wajar untuk lintasan sepanjang ini dengan 5 jalur, dia larinya tidak memiliki top speed yang sama dengan jika menggunakan dengan diameter yang lebih besar. Nah, nanti kita akan coba menggunakan baterai NIMH juga untuk mobilnya Drew untuk melihat bagaimana performanya jika menggunakan baterai rechargeable. Nah, jadi settingannya Drew kayak gini nih. Ini keren banget ya guys ya. Pada bagian belakang dan depan cukup sederhana settingannya, menggunakan FRP saja dan bukan menggunakan high grade plate. Dan pada bagian depan ini bisa kita lihat settingan pivotnya seperti ini ya.
Dan kita akan langsung aja nih, kita coba turunin mobilnya Drew. Jadi kelihatan ya, beda larinya lebih ngebut di sini dan cukup stabil karena lintasannya juga simple ya. Oke, kita tangkap dulu. Kita nanti akan coba lawan dengan mobil MS pada umumnya nih yang biasa dipakai di STO. Nah ini kebetulan saya turunkan bareng mobilnya Mas Audi. Jadi kelihatan mobilnya di sini sudah mengoverlap bahkan. Jadi larinya memang beda antara MS Chassis dan juga Super XX. Ditambah pula untuk diameter wheelsnya juga berpengaruh. Jadi memang untuk wheels dengan diameter yang lebih besar itu mobil lebih ngacir. Mobil dengan diameter ban yang lebih kecil itu otomatis RPM-nya akan sedikit berkurang. Nah kita coba dengan MS suspensi saya. Nah lagi-lagi beda ya tarikannya. Untuk MS juga dikarenakan double shaft, maka dia powernya jauh lebih gede. Dan mungkin juga karena faktor Drew menggunakan power dash motor. Jadi dia kecepatannya juga tidak sama dengan MS Chassis yang menggunakan hyper dash motor bahkan. Oke, sudah di overlap, saya tangkap dulu untuk MS-nya. Kita akan tangkap untuk mobilnya Drew. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya pasangin baterai NiHEMA juga. Jadi keduanya menggunakan baterai NiYamaha. Kita akan coba sekarang turunkan di track 3 jalur. Dan kita akan lihat performanya bagaimana. Jadi ini 3 mobil. Mobil saya MS, mobilnya Audi MS, dan mobilnya Drew Super XX Chassis. Dengan spek apa adanya. Jadi belum saya utak-atik ya speknya. Ya, Drew out of course. Diikuti oleh mobil saya out of course. Dan mobilnya Audi nggak naik. Karena ini masih pagi, event belum mulai dan belum ada yang nyeting mobil. Jadi ini benar-benar mobil kita turunin keluar dari box ya. Oke, kita coba lagi. Perlu digarisbawahi ketiga mobil menggunakan NiYamaha rechargeable batteries. Jadi dari segi tipe dan mereknya sama. Saya tidak sebutkan, tapi dari segi powernya harusnya sama juga karena sama merek ya. Nah, mobil saya nyangkut, mobil Audi nggak naik, mobilnya Drew kelontak. Oke, kita coba lagi ya. Track ini memang sangat teknikal ya guys ya. Jadi memang betul-betul mobil nggak bisa terlalu dikebut juga kalau settingan remnya nggak pas. Kalau terlalu ngerem, dia nggak naik di banknya. Kita coba lagi, mobil saya kelontang. Mobil Audi, nyangkut di atas. Mobilnya Drew masih jalan. Kita akan lihat nih, dia kelontang atau enggak. Dan nggak kuat naik juga. Jadi itu kendalanya. Nah, saya penasaran, jadi saya coba setting lagi mobil saya. Simple aja nih, saya lepas bagian rem belakangnya karena menggunakan rem pink ya. Ini saya turun juga bareng kawan Mas Tratas. Dan mobil saya kelontang, mobil kawan masih berjalan di lintasan, tapi naik di velodrome pas saya turunkan lagi. Nah, sebentar kita coba ganti baterainya dengan yang baru. Dan saya coba turunkan lagi. Kita coba lagi, kelontang guys. Tapi udah naik di velodrome-nya. Nah, jadi memang technical banget nih tracknya. Kalau rem dilepas, banknya naik, tapi double bounce rawan keluar, dan juga pada tabletop terakhir dia juga rawan keluar. Harus dengan speed yang pas baru dia bisa finish 3 lap. Nah, akhirnya ini bisa finish 3 lap guys. Nah, ini mobil udah lumayan nih guys, cukup stabil. Walaupun akhirnya keluar setelah tabletop ya. Tapi anyway itu aja. Saya nggak bisa nyeting terlalu lama juga karena hari ini di event tersebut saya merupakan panitia. Jadi ini sekedar mencoba mobil sesaat sebelum event dimulai. Jadi nggak bisa terlalu fokus untuk nyeting juga ya. Tapi sedikit banyak bisa memberi kalian gambaran untuk track seperti ini. Lalu juga untuk mobilnya Drew performanya bagaimana. Walaupun hari ini nggak maksimal untuk nyeting mobilnya Drew, tapi next time akan saya coba di waktu tersendiri seperti biasanya. Mungkin di track di Royal Plaza ya, saya akan coba setting lagi Drew dan kita bikin potensinya lebih keluar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya kalian bisa lihat slow motion ya. Jadi enjoy videonya sampai selesai dan jangan lupa ya subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, thank you. Just like the wind, she slipped through my fingers, yeah. Just like the earth beneath fell away.
this place.